Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah salam dan penuh kasih saya buat saudara-saudari dimanapun saudara-saudari berada di belahan dunia ini. Apapun yang menjadi latar belakang suku, kaum, bahasa, dan bangsa saudara, percayalah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersaudara. Pada kesempatan ini kita akan membahas perihal Tritunggal atau ketritunggalan Sang Pencipta alam semesta, di mana Tritunggal sesuai dengan pemakaian kata yang kita pakai, tri, tiga, tunggal satu, tiga tapi satu. Sang Pencipta adalah memiliki tiga pribadi, namun hakikatnya satu kesatuan di dalam roh kemuliaan. Bagaimana kita bisa memperkatakan ini satu bagian kebenaran? Ini bukan bagian kebenaran saudaraku, tapi ini adalah kebenaran itu sendiri. Tritunggalan Sang Pencipta dalam bahasa Bataknya hasidulu sadaun debata, debata ama, debata anak, debata tol di perbadia. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Memang tulisan Tritunggal itu tidak akan ada saudara dapati di dalam Alkitab, baik dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi kita bisa memakai kalimat ini untuk mempermudah saudara, yaitu di saat mencoba memahami kepribadian Sang Pencipta itu sendiri. Tanpa menyalahi, kita bisa memakai kalimat Tritunggal itu untuk mempermudah memahami pribadi Sang Pencipta itu. Jikalau saudara berkata, itu hanya doktrin, itu hanya tafsir saudara, saudara tidak bisa memakai jika saudara tidak melihat atau mendapati menjadi apa yang menjadi dasarnya di Alkitab. Saya mau berkata kepada saudara, jangan berjudi. Itu tidak kita jumpai juga mulai Kejadian sampai Wahyu. Namun khususnya bagi kita, bagi saudara-saudari yang percaya kepada Tuhan, yang mencoba memberikan diri atau mendedikasikan diri sebagai bagian dari pelayan atau hamba Tuhan, saya yakin dan percaya saudara akan sanggup dan mampu memperkatakan dari bagian kebenaran firman Tuhan yang memperkatakan atau membenarkan bahwa berjudi itu dilarang. Sehingga sekalipun tidak ada ditulis, kita akan mampu berkatakan jangan berjudi, itu tidak salah. Dan itu sekalipun tidak ada ditulis dalam Alkitab, itu adalah suatu larangan. Demikian juga untuk jangan merokok. Sekalipun tidak ada dalam Kejadian sampai Wahyu, namun saya yakin dan percaya jikalau saudara-saudari adalah bagian hamba Tuhan yang mendedikasi dirinya, mengabdikan dirinya sebagai pelayan Tuhan, saya yakin saudara akan mampu untuk mencoba membuka bagian firman Tuhan memperkatakan bahwa merokok itu dilarang. Tapi untuk hal ini saya sedikit ragu. Karena apa? Banyak hamba-hamba Tuhan yang masih merokok. Tapi yang saya perkatakan, jangan berjudi, jangan merokok. Sekalipun tidak tertulis, kita akan mampu membuktikan lewat kebenaran firman Tuhan bahwa pernyataan itu, ya, bisa kita benarkan bahwa berjudi itu dilarang dan merokok itu dilarang. Demikian juga perihal Tritunggal. Sekalipun tidak ada tertulis, tapi saat ini saya akan membukakan kepada saudara-saudari bahwa 3, 1,
Tritunggal Sang Pencipta bisa kita buktikan dalam kebenaran firman Tuhan, dan itu yang akan kita bukakan saat ini oleh karena kasih dan kebenaran, oleh karena kuasa kasih karunia Bapa di surga. Kita akan mulai dari pembacaan firman Tuhan, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 2, di mana dalam Kejadian 1 ayat 2 diperkatakan, pada mulanya Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang. Siapakah Roh Allah itu? Apakah Roh Allah itu hanya menunjukkan satu pribadi? Apakah Roh Allah yang Maha Esa itu hanya menunjukkan satu pribadi dalam kandungan Roh itu? Atau bisalah kita mengenali dengan pribadi-pribadi yang lainnya? Coba kita lihat. Karena jikalau dari ayat ini saja kita pasti tidak akan bisa memahaminya. Tapi satu hal yang perlu saudara ingat, Tuhan Allah tidaklah akan membuat umatnya bingung, tetapi Tuhan Allah akan menuntun dan membimbing kita untuk mengenali pribadinya. Sehingga di saat kita mengenali pribadinya itulah, maka kita dengan iman percaya akan berserah kepadanya. Dan dengan iman percaya kita yang mengandung kebenaran itu, Tuhan akan menuntun, membimbing kita seturut dengan rencana dan kehendaknya, hingga membawa kita dalam satu keselamatan. Dan itulah merupakan bagian dari kebenaran firman Tuhan ini diberikan bagi kita umat manusia, supaya kita mengenali pribadi Sang Pencipta itu, supaya kita memiliki iman percaya kepadanya, dan supaya kita bertakwa kepadanya, itu menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhkan apa yang menjadi larangannya. Kita dibimbing dan dituntun baik lewat teladan Kristus maupun lewat pertolongan dan penghiburan dan karya Roh Kudus. Coba kita lanjut. Jadi di dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan situ masih Esa, Maha Esa, satu Roh Allah, bagian gumpalan kemuliaan, sinar kemuliaan. Kita naik ke ayat yang ke-26, di mana di ayat 26 saudara akan mendapati, marilah kita berarti di dalam pribadi. Coba kita lihat, kita sambil baca, yaitu Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti di dalam Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air itu bisa kita kenali dia lebih dari satu pribadi. Lebih dari satu pribadi. Karena dikatakan baiklah kita. Dan hal itu juga di dalam Kejadian 2 ayat 4 diperjelas, yaitu dikatakan di ayat 4b, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, Tuhan Allah. Ini bersesuaian di ayat 26 tadi, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, rupa Allah, yaitu Tuhan Allah. Jadi kita tidak bisa memperkatakan tiada Tuhan selain Allah, atau sebaliknya tiada Allah selain Tuhan, tapi satu kesatuan. Ini sudah cukup jelas di sini saja saudara. Tapi mari kita lanjut, yaitu kita beranjak ke Yohanes, tapi bersearah kita ambil dari yang Matius dulu, yaitu di dalam Matius, yaitu waktu kenaikan Yesus Kristus yang baru kita rayakan sebelumnya, itu dikatakan dengan cukup jelas, yaitu di Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada kita, bahkan yang langsung diterima oleh para rasul-rasul pada muridnya pada saat itu,
Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tuhan Yesus memperkenalkan 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus tidak pernah memperkenalkan kepada kita umat manusia untuk satu pribadi saja. Baptislah mereka dalam nama Bapa, bukan hanya sebatas itu. Atau baptislah mereka dalam namaku saja, bukan. Atau baptislah mereka dalam nama Roh Kudus, bukan. Tapi Tuhan Yesus memperkenalkan kita untuk 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi dalam hal ini juga kita tidak bisa memperkatakan cukup aku percaya saja kepada Tuhan Yesus dan meneladankan apa yang diajarkannya, tanpa Roh Kudus dan tanpa Bapa saya akan selamat. Siapa katakan itu bukan bagian pengajaran Tuhan? Dan saya berkata kepada saudara, tidak ada seorang yang percaya kepada Tuhan kalau bukan karya daripada Roh Kudus itu sendiri. Dan Roh Kudus itu kembali ada dalam Bapa, ada di dalam Anak, satu bagaikan roda kehidupan yang selalu saya perkatakan, pahami dengan firman ini, bagaikan roda kehidupan. Dan di sini katakan diperkenalkan 3. Mari kita lanjut. Di mana bahkan yang di dalam kejadian tadi Tuhan dan Allah. Marilah kita di dalam hal menciptakan. Siapa itu? Dan mana kita untuk pribadi itu? Kita lihat di dalam Yohanes 1. Kita lihat di dalam kitab Yohanes. Di dalam kitab Yohanes diperkatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini sangat bersesuaian tadi di dalam kejadian. Marilah kita. Rupanya kita yang dikatakan di dalam roh kemuliaan itu, yaitu Tuhan dan Allah. Seperti yang dikatakan di Kejadian 2 ayat 4b, Tuhan dan Allah. Siapa Tuhan itu? Yaitu firman itu sendiri yang telah menjadi manusia. Yang telah menjadi manusia. Hal itu bisa kita dapati. Coba kita naik dari Yohanes 1 ayat 1 naik ke ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu yang menciptakan, itu ada di dalam roh Allah yang melayang-layang menciptakan itu, yaitu bagian dari Tuhan Allah itu. Dan Tuhan itu adalah firman itu yang menjelma sebagai manusia, anak manusia. Dan siapa itu? Kita naik ke ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datangnya oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Tuhan itu adalah firman. Firman yang bersama-sama dengan Allah di dalam hal penciptaan, yaitu dalam satu roh kemuliaan, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Roh yang menyatu. Bahkan diperkatakan untuk hal ini, seperti halnya yang diperkatakan Tuhan kepada Yohanes, yaitu dalam hal kisah baptis Yesus ini juga kita bisa melihat ada 3 unsur pribadi itu. Yaitu waktu Yesus Kristus dibaptis, pribadi manusia 100%, Yesus Kristus dibaptis. Dan ada Roh Kudus yang berwujud bagaikan merpati. Dan ada suara yang dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan ini juga yang disaksikan Yohanes Pembaptis. Kita bisa melihat baik di Yohanes 1 ayat 20 ayat 33 sampai 34 saya baca. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh Kudus itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya inilah anak Allah. Dan ini saudara bisa dapati di ayat-ayat lainnya, yaitu di saat Sang Pencipta itu berkata, yaitu di saat
Yesus Kristus dibaptis, ada Roh Kudus yang bagaikan merpati, dan ada suara, "Inilah anak yang kukasihi, ikutilah dia." Dan untuk hal ini saudaraku, kembali saya dengan begitu sukacitanya memperkatakan apa yang Tuhan nyatakan bagi saya, yaitu di saat Tuhan Yesus Kristus membawa saya, yaitu ke Gunung Kudusnya di langit tingkat ketiga seperti yang digambarkan Saulus, di mana Tuhan Yesus membawa saya ke tempat itu. Dan Tuhan Yesus 100% sebagai manusia, 100% wujud manusia waktu meninggalkan saya di Gunung Kudus Tuhan, di langit tingkat ketiga seperti yang digambarkan Saulus. Dan Tuhan Yesus berkata, "Di sini kau sebentar." Dan Tuhan Yesus yang berwujud manusia itu masuk ke gumpalan yang saya katakan sekitar 500 meter dari arah Gunung Kudus itu ke tempat itu. Pada saat itu ada gumpalan cahaya kemuliaan yang luar biasa, bagaikan api, bagaikan emas, bagaikan matahari, cahaya yang begitu berpadu terang, begitu luar biasa, kemuliaan yang tak tergambarkan dan tak terlukiskan, dan tidak berwujud. Tidak bisa saya katakan segitiga, segi empat, atau bulat, tidak berwujud. Dan wujud manusia yang 100% ini, yaitu Tuhan Yesus yang berwujud manusia ini, masuk ke gumpalan itu dan menyatu dengan gumpalan itu. Di saat menyatu, pribadi Tuhan Yesus yang 100% manusia tidak kelihatan, tapi menyatu menjadi roh kemuliaan, bagian roh kemuliaan yang tidak terpisahkan. Dan sesudah saya mendengar, saya katakan sekitar 5 menit, ada suara bahasa roh yang luar biasa, yang tidak akan bisa diperkatakan oleh manusia manapun, yaitu roh Allah dengan bahasa roh yang luar biasa, tidak terkatakan dan tidak terlukiskan. Sesudah itu ada suara dari gumpalan itu berkata, "Ikutilah Yesus ini, karena kepada dialah aku berkenan." Begitu saya mendengar suara itu pada saat itu, saya tertunduk di Gunung Kudus Tuhan itu. "Matilah aku sudah melihat Bapa di surga." Tapi pada saat itu juga, Yesus yang adalah Maha Hadir, dia datang kembali wujud manusia 100% di samping saya dan berkata, "Engkau belum mati, ada rencanaku kepadamu." Dan inilah salah satu rencana Tuhan bagi saya untuk menyaksikan kepada saudara bahwa sungguh-sungguh apa yang diperkatakan dalam kebenaran firman Tuhan, khususnya yang menjadi topik kita saat ini, perihal Tritunggal, perihal tiga pribadi menjadi satu kesatuan. Saya adalah saksi hidupnya yang memperkatakan bahwa itu benar adanya. Dan bagian roh kemuliaan itulah yang memperkatakan kepada saya pada saat ini, "Ikutilah Yesus ini, kepada dialah aku berkenan." Dan hal itu juga yang diperkatakan lewat kesaksian Yohanes, yang bisa kita lihat dalam beberapa firman Tuhan. "Hanya kepada dialah aku berkenan," firman Allah Sang Pencipta. Jadi kita bisa mengenali Sang Pencipta ini, yaitu lewat pengenalan kita akan Yesus Kristus. Jadi saya melihat kemuliaan itu dengan kebesaran dan keagungannya. Salah satunya apa yang menjadi rencana Tuhan bagi saya saat ini adalah khususnya untuk memperkatakan kepada saudara-saudari bahwa ketritunggalan Tuhan itu benar adanya. Dan roh Allah itulah yang tadinya Yesus masuk menjadi satu kesatuan, dan bagian roh itulah yang masuk kepada anak darah Maria, sehingga Maria mengandung bukan karena hubungan badan, tetapi mengandung bagian Roh Kudus yang kita kenali, yaitu dari pribadi Yesus Kristus. Dan selanjutnya saudaraku, kita bisa lihat di Yohanes 10:30 dikatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Sangat bersesuaian semua mulai dari Kejadian saudaraku. Marilah kita ciptakan, sangat bersesuaian sampai di Yohanes 10:30, "Aku dan Bapa adalah satu." Bahkan Tuhan Yesus Kristus memperkatakan bahwa sesungguhnya apa yang diperkatakan oleh Yesus Kristus itu bukan diperkatakan dari dirinya sendiri, tetapi juga apa yang diterimanya dari Bapa.
karena mereka adalah satu kesatuan. Saudara bisa lihat di dalam Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 9. Saudara bisa melihat pertama di Yohanes, coba Yohanes 12. Sebelum ke 17 kita ke Yohanes 12 dulu. Yohanes 12 ayat 49. 12 ayat 49 saya baca untuk kita. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi segala sesuatu yang diperkatakan oleh Yesus Kristus, baik segala bentuk pengajaran, bahkan segala yang dikerjakan di bumi ini, waktu datang melakukan misi penyelamatan akan bumi ini, adalah segala sesuatu yang diterima dari Bapa di surga, yang adalah bagian daripada dirinya sendiri. Demikian juga halnya dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi berkata-kata dari apa yang diterimanya dari Tuhan Yesus. Dan Bapa di dalam Tuhan Yesus adalah satu. Dan Roh Kudus satu kesatuan seperti yang terkatakan tadi. Baptisalah mereka dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sejajar, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Di ayat 17 kita melihat di mana ini bagian daripada doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya diperkatakan. Saya baca mulai ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan dalam mereka. Selanjutnya, dan aku tidak lagi ada di dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang Kau berikan kepadaku. Karena Tuhan Yesus Kristus. Jadi nama Bapa itu kita kenali Dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Sang Pencipta, kita akan mengenali Dia, yaitu dengan nama yang telah diberikannya kepada anak tunggalnya Yesus Kristus, dengan nama di dalam nama Tuhan Yesus. Sangat searah dan sangat sejalan. Coba kita lanjut seperti yang saya katakan tadi, bahwa Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari Tuhan, yaitu Yohanes 16. Kita baca Yohanes 16 ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Saya baca untuk kita. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, kata Tuhan Yesus. 15. Segala sesuatu yang Bapa punya, aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang akan diperkatakan Roh Kudus, semua yang diperkatakan Roh Kudus adalah semua apa yang diterimanya dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Tuhan Yesus. Demikian juga perkataan Tuhan Yesus akan segala pengajarannya. Semua yang kuperkatakan itu apa yang kuterima dari Bapa di surga. Bapa di dalam Roh Kudus, Roh Kudus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Roh Kudus dalam nama Yesus, Yesus di dalam Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu kesatuan. Esa, tapi mengandung 3 pribadi, satu kesatuan. Itu akan sangat sulit saudara pahami. Yang pertama, jika saudara memakai logika Bapak anak berarti ada ibunya dong.
Allah itu nikah sama siapa. Tapi kalau saudara, seperti saya katakan, tubuh jiwa dan sebenarnya tanpa mengalihkan ke tubuh jiwa roh yang sangat mudah. Tapi itu juga tadi udah sangat terlalu mudah, saudara. Makanya saya selalu katakan, Alkitab itu bisa berdiri sendiri tanpa topangan dan bantuan tafsir ataupun doktrin atau dogma apapun. Alkitab bisa berdiri sendiri karena Alkitab itu adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri, adalah Yesus Kristus itu sendiri, dan firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri, yaitu seperti Kejadian. Marilah kita ciptakan siapa kita, Tuhan dan Allah di dalam Roh Kudus. Sangat mudah. Saya berdoa, biarlah saudara dibukakan mata roh saudara saat ini untuk memahami. Dan apa yang saya saksikan, berulang-ulang saya saksikan, bahkan di video pertama saya di YouTube memperkatakan, oleh karena kasih karunia Tuhan, saya dibawa mengenali segala sesuatu, bahkan di tempat yang paling tinggi yang bisa dilewati oleh manusia. Oleh karena kasih karunia Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Tidak ada seorang pun selain daripada Tuhan yang menyatakan kepadanya, dan Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan. Karena kebesaran kasih-Nya saya dibawa seperti yang disaksikan Saulus, yaitu ke tingkat ketiga dari langit, yaitu di gunung kudus Tuhan. Saya melihat pribadi Tuhan Yesus itu 100% masuk dalam gumpalan itu. Sesudah masuk sekitar 5 menit saya perkatakan, berbahasa roh yang penuh mulia yang tidak bisa manusia memperkatakan kalimat itu. Dan gumpalan itu kurang lebih 500 meter dari gunung kudusnya saat posisi saya berdiri. Dan waktu saya mendengar suara itu, ikutilah Tuhan Yesus ini, sebab kepada Dialah aku berkenan. Pada saat itu saya terlutut dan berkata, matilah aku sudah melihat Bapa di surga. Tapi Yesus datang di samping saya berkata, engkau belum mati, ada rencanaku bagimu. Inilah salah satu rencana Tuhan, untuk saya mengabarkan kepada saudara akan kebenaran kebesaran Tuhan dan 3 pribadi di dalam roh kemuliaan itu. Terpujilah nama Tuhan. Saya tidak akan pernah menambah dan akan mengurangi apa yang Tuhan perkatakan. Banyaklah hal yang Tuhan nyatakan, tapi untuk hal ini cukuplah sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.